Bersama intens investigasi, jagat dunia hiburan tanah air pun kembali dikejutkan dengan ditetapkannya 2 tersangka dari belasan nama tersangka lainnya yang diduga ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk sepanjang tahun 2015 sampai 2022 kemarin. Ya, memunculkan 2 nama yang diduga adalah Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan Crazy Rich Pig Helena Lim. Seperti diketahui, keduanya pun resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung dan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan pemeriksaan. Seperti inilah keterangan dari pihak Kejaksaan Agung terkait peran masing-masing tersangka yang diduga merugikan negara dengan nilai fantastis sebesar 271 triliun rupiah tersebut. Lalu, seperti apakah kekayaan melimpah dan juga rumah mewah yang dimiliki tersangka Helena Lim yang untuk marmernya saja dihargai 3,5 miliar rupiah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang diduga dilakukannya sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 kemarin. Nama Helena Lim dan Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, memang cukup mencolok di antara belasan nama yang telah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung yang diduga ikut merasakan dan sudah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut. Seperti diketahui, Helena Lim merupakan manajer PT QSA. Dirilis resmi pihak Kejaksaan Agung pada Selasa, 26 Maret 2024. Lantaran diduga telah memberikan bantuan untuk mengelola hasil tindak pidana dengan dalih penyaluran dana CSR dan hasilnya untuk kepentingan serta keuntungan dirinya sendiri serta tersangka lainnya. Helena pun resmi menggunakan baju tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 14 April 2024 nanti untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT QSA. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT QSA diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama
penyewaan peralatan processing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT KSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya juga sempat viral bagaimana pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor dan rumah milik Helena Lim, di mana saat dilakukan penggeledahan dan juga penyitaan ditemukan beberapa bukti dugaan korupsi yang dilakukannya. Di antaranya tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diikat dan berjumlah Rp10 miliar. Akibat perbuatan yang dilakukannya, Helena Lim pun disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yunto Pasal 18 Undang-Undang RI Tindak Pidana Korupsi Yunto Pasal 56 KUHP. Mas Arlin, ini anak saya Tiffany tadi. Ini kan menantu tadi itu. Oh, pesan saya kira. Ya, cuma dari kecil dia ikut dia sebagai mami gitu, lebih kerjaan pada saya. Kan saya tinggal saya tidak tahu saya sudah ke Korea. Jadi baru dia yang jaga gitu, dia rawat. Ini handphone ini ya? Tadi anaknya ya? Tidak tahu, itu lagi cek pakai atau saya. Pakai ya? Lagi pakai. Ya, bisa. Nggak pakai lagi ya. Tutup dulu. Ini mending kamu mau yang bawa aja dulu. Tadi selain di kantor. Saya kasih dulu ya. Iya boleh. 21 dokumen, terus kemudian ada 1, 2, 3 yang kita peroleh dari lantai 3. Silakan. Rangkapnya banyak, Bu. Ini rangkapnya banyak. Selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 56 KUHP. Pengusutan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung seperti diketahui bukanlah sebuah hal baru. Penyidikan pun diumumkan mulai berjalan sejak Oktober 2023 lalu dan telah menyeret 16 tersangka, termasuk diantaranya Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Dirilis oleh pihak Kejagung pada Rabu, 27 Maret 2024. Kemarin, Harvey Muiz yang diduga sebagai pemegang saham PT Refine Bangkatin ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan pemanggilan kepada 6 dari 148 saksi yang diduga ikut mengetahui permasalahan tersebut. Adapun diduga Harvey Muiz pada tahun 2018 sampai dengan 2019 menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IU PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut di-cover dengan kegiatan sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Yang selanjutnya, tersangka HM ini pun menghubungi beberapa smelter lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukannya, tersangka HM melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yunto Pasal 18 UUD
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saya taunya HM. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus korupsi yang sudah menetapkan nama belasan tersangka saat ini pun memang masih dikaji lebih lanjut mengenai kerugian negara yang dihasilkan. Pihak Kejagung mengaku masih dalam proses perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan dibantu dengan para ahli untuk menghitung kerugian negara yang dihasilkan akibat korupsi yang dilakukan secara masif, terstruktur, serta melibatkan banyak pihak tersebut. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dengan BPKP maupun dengan para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan, beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya. Sebelum ditangkap, Helena Lim juga sempat memamerkan rumah mewah yang dimilikinya. Lalu, seperti apakah penampakan rumah mewah miliknya? Benarkah ia memiliki rumah yang untuk marmernya saja seharga 3,5 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Nama Helena Lim bisa dibilang bukan merupakan nama baru di tanah air. Kerap mondar-mandir di beberapa acara stasiun televisi maupun podcast yang mengundangnya. Wanita yang dikenal sebagai Crazy Rich tersebut kerap memamerkan kesuksesan yang dimilikinya berkat kerja keras dilakukannya. Seperti ini, saat Helena Lim memamerkan rumah mewah dengan marmer asal Itali yang jika dihitung bisa seharga miliaran rupiah, serta perabotan rumahnya seperti sofa dan juga meja yang diimpor dari Itali.
marmer semua. Marmer dari Italia semuanya. Interiornya, kayak furniturnya, semuanya dari Da Vinci. Kalau satu set semua, iya. Kalau semua. Kalau satu begini, ya ada yang 7 jutaan per satunya ya. Satunya ya, gelasnya sekitar 3-4 jutaan begitu. Tapi belinya sih ya seperti, saya beli piring-piring aja semuanya sekitar 100 juta lebih. Harganya ya, ya begitu. Seperti itu. Apa Kak spesial meja ini apa sih Kak Elena? Ini meja dari Da Vinci juga ya semuanya. Dengan kursinya, sofanya. Jadi karena Da Vinci kan lebih ke klasik. Jadi saya lebih mempercayakan kepada mereka untuk desain-desain dengan furniture semuanya. Iya bagus, desainnya bagus, terus bahannya juga bagus. Ini bahannya langsung import dari Italia juga. Iya, cuman beberapa ya. Ya kalau jadi mungkin 2-3 item, sisanya kalau mau mungkin custom atau bagaimana. Ya, tak salah memang kalimat bijak yang berujar, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Helena pun bercerita sejak ditinggal oleh sang ayah, ia pun sudah kerja keras sejak usia 12 tahun untuk mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Namun agaknya upaya tersebut hanya bualan belaka pasca Helena ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2022. Dan seperti inilah saat Helena Lim memamerkan jam tangannya seharga 1 hingga 3 miliar rupiah, perhiasan berlian, dan juga pakaian-pakaian mewah keluaran desainer ternama dunia. Ini jam tangan susah didapat loh. Susah didapat, ada Patek Philippe, ada Richard Mille. Kebetulan saya baru dapat satu. Yang ini limited edition. Satu dinnya cuma 500. Spesialnya ya. Ini sebenarnya harus beli McLaren, harus punya McLaren, baru boleh beli jamnya. Oke, saya keluarin nih. Dia sangat ringan, dari karbon. Ini ringan sekali. Nah ini juga semuanya susah dapat di Patek. Dan ini kan range harganya semuanya di atas 1 M deh Kak. Rata-rata. Yang saya pakai juga lumayan. 3, lebih. Iya. Diamondnya, tapi kalau ada charmnya memang semuanya mahal ya. Paling minimum juga di atas 1 miliar. Itu tanpa diamond gitu. Ini juga susah dapat. Ini namanya RM6702. Ringan sekali, sangat ringan. Saya coba pakai deh. Jadi kalau saya lagi bawa McLaren, lagi ada acara McLaren Indonesia tuh, saya pakai beginian. Karena lebih ringan terus lebih sportif ya. Tuh gimana? Cakep kan? Diamond lah beberapa biji ya. Kegemaran saya. Yang satu. Yang ini juga. Ini diamond ya saya gemar. Saya memang penggemar diamond. Jadi kalau ada koleksi-koleksi yang bagus bisa dipakai di pesta. Ada yang casual, yang simple doang tuh. Tergantung kemana sama pakai bajunya apa. Ini sekitar 500 jutaan. Mungkin yang ini belum. Ini hampir 1 miliar. Desainnya sama diamondnya banyak ya, hampir 10 juta. Jadi lebih mahal. Jadi kalau winter, saya paling demen tuh winter. Jadi bisa lebih banyak gayanya, lebih action gitu ya. Jadi ini pakai coatnya LV, ntar besok-besoknya tukar ke Hermes. Ini juga Hermes. Ini Chanel. Ini juga Hermes. Ini kulit ya, jadi ini kegemaran saya juga. Kalau untuk yang begini sih nggak susah ya. Tapi kalau yang begini mungkin dia hanya bikin beberapa, dia nggak bikin lagi. Ini hampir 100 juta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.